Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to this online class, Al-Manar online class. So especially in this English class, before we are going to learn about English, let's start by dua first. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okay, how are you students in this pandemic? So I hope you keep your health and always smile. So today we're going to learn about English, especially about degree of comparison. So have you ever heard about that before? I really hope that you can enjoy this class, you can understand this material for today, because this is really important in speaking English. We use in daily life, we use in daily speaking. Oke, jadi pada hari ini kita akan belajar tentang degree of comparison dalam bahasa Inggris, yang dia itu akan sangat berguna bagi kita dalam speaking sehari-hari, dalam mempelajari bahasa Inggris sehari-hari. Jadi let's start for degree of comparison. So I would like to explain you first what is degree of comparison. So it's like adjective or adverb which compare someone or something with someone or something else. Jadi di degree of comparison ini kita akan belajar tentang compare. Asal katanya adalah compare. Nah, semuanya pasti udah tahu arti dari compare, ya kan? Nah, compare ini berarti membandingkan. Jadi dalam degree of comparison, kita akan belajar bagaimana mengungkapkan kata-kata perbandingan dalam bahasa Inggris. Nah, jadi adjective ataupun adverb, kita menggunakan dua part of speech itu, adjective or adverb. Apa bedanya adjective dengan adverb? So, adjective, the function of adjective is to explain the noun. Jadi dia menjelaskan noun sebelumnya. Sedangkan adverb itu menjelaskan verb sebelumnya. Nah, nanti untuk lebih jelasnya kita akan melihat contoh. Jadi dalam degree of comparison ini ada 3 pembagian. Yang pertama adalah positive degree, comparative degree, and superlative degree. So in this section, comparison degree ataupun kita sebut dengan degree of comparison itu terbagi atas 3. Seperti yang bisa kalian lihat semuanya, bahwasanya yang pertama itu positif, ya. Bisa melihat di sini ada gambar gedung. Nah, ada gambar gedung yang sama. Jadi positif degree itu menjelaskan bagaimana kita mengcompare, kita membandingkan hal yang sama levelnya, sama derajatnya, sama-sama cantik, sama-sama pintar, sama-sama rajin, sama-sama besar, sama-sama luas. Nah, semuanya tentang persamaan. Kemudian yang kedua, komparatif, itu kita akan belajar tentang perbandingan yang berbeda ataupun lebih. Salah satunya itu lebih. Seperti contohnya di sini, anak-anak bisa lihat di sini B-nya itu lebih tinggi daripada A. Nah, gedung B lebih tinggi daripada A. Kemudian yang ketiga adalah superlative. It's super. Nah, asal katanya adalah super. Berarti super itu adalah yang paling tinggi. Dia perbandingannya, dia itu yang paling, gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia yang paling. Seperti di sini bisa lihat contohnya, bahwasanya ada 4 gedung. Yang pertama gedung A, B, C, dan D. Tapi yang paling tinggi itu adalah gedung C. Okay, now we are going to discuss it one by one. Ya, jadi kita akan membahasnya satu persatu dari 3 pembagian degree of comparison tadi. Yang pertama tadi positif degree. Jadi formula yang kita gunakan di dalam positive degree yang pertama adalah S plus adjective or adverb plus as, ya. Jadi kayak misalnya contohnya as diligent as beautiful as. Nah, seperti contoh tadi, building A is as high as building B, sama tingginya. Contoh lain, Aisyah is as beautiful as her mother. Aisyah sama cantiknya dengan ibunya.
Oke, jadi diingat rumus yang kita gunakan adalah S plus adjektif yang mau kita gunakan plus S. Nanti bisa buat contoh sendiri di rumah. Oke. Kemudian yang kedua adalah comparative degree. Nah, di sini ada dua rumus yang akan kita gunakan dalam comparative degree. Yang pertama adalah adjective plus er plus than. Itu khusus untuk adjektifnya yang one syllable. Kemudian yang kedua ada more plus adjective or adverb plus than. Yang kedua digunakan untuk adjektif yang lebih dari one syllable. Nah, cara membedakan adjektif yang one syllable ataupun lebih dari one syllable itu contohnya seperti satu suku kata. Ya, jadi dia satu suku kata seperti contohnya hot. Hot, satu suku kata. Big, satu suku kata. Oke? Nah, jadi bagi hot, big, itu kita menggunakan adjective plus er. For example, like higher, bigger. Contohnya seperti contoh pertama ini, building B is higher than building A. Building B is higher than building A. Nah, karena adjektifnya satu suku kata, high, jadi kita menambahkan er. Kemudian baru ditambahkan than. Jadi artinya itu gedung B lebih tinggi dari gedung A. Oke, kita masuk contoh lainnya. Contoh dari formula yang kedua, yaitu kita menggunakan di sini adalah adjektifnya expensive. Expensive ada berapa suku kata? Ayo tebak. Ex, pen, sive. Berarti ada 3 suku kata. Nah, jika 3 suku kata lebih dari 1, maka kita gunakan formula yang kedua. More plus adjective plus expensive yang kita mau gunakan tadi plus than. Sehingga the example it look like book is more expensive than pen. Book is more expensive sebagai adjektif. Kemudian kita tambahkan than. Kemudian apa yang mau kita bandingkan? Book is more expensive than pen. Contoh lainnya misalnya Adi is more diligent than her brother. Adi is more diligent than her brother. Berarti Adi lebih rajin daripada saudara laki-lakinya. Oke, paham ya? Kemudian kita lanjut ke superlative degree. Nah, ini seperti yang sudah saya katakan tadi, super. Berarti dia yang paling tinggi, yang paling. Dalam bahasa Indonesianya itu kalau misalnya kita mau terjemahkan yang paling tinggi kah, yang paling luas, yang paling hebat, yang paling cantik, yang paling rajin dan semuanya. Nah, di sini kita juga menggunakan 2 formula sama seperti komparatif tadi. Ada 2 formula. Sama, jadi yang untuk satu suku kata itu kita menggunakan the plus adjective plus est. Contohnya misalnya high yang tadi kan highest. So high adjective one syllable plus est. Jadinya highest yang paling tinggi. Nah, kemudian di akhirnya juga kita tambahkan in atau of. Kenapa harus kita tambahkan in atau of? Karena untuk menentukan siapa yang paling pasti ada lingkungannya dan lingkungannya itu harus disebutkan ya. Nah, contohnya di sini bisa kita lihat building C is the highest building in Almanar. Building C is the highest building in Almanar. Jadi building C adalah karena adjektifnya satu suku kata high, berarti kita tambahkan est. Jadinya highest building in Almanar. Paham ya? Oke, yang kedua, contoh kedua. Itu adalah adjektif yang lebih dari satu suku kata. Contoh yang mau kita gunakan di sini adalah popular.
Popular. Popular. Jadi ada 3 suku kata. Nah, contohnya seperti Masjid Raya Baitur Rahman is the most popular mosque in Aceh. Ya, jadi di sini kita gunakan formula yang kedua, the plus mosque plus adjective. Nah, jadi kita gunakan di sini the plus mosque plus adjective. Kemudian kita tambahkan in di ujungnya. Oke, jadi contoh di example-nya seperti Masjid Raya Baitur Rahman is the most popular mosque in Aceh. Okay, so now we are at the end of the lesson. We just have studied about degree of comparison. Itu ada 3. The first one is positive degree and comparative degree, and the last one is superlative degree. Yeah, so now I'm going to give you a little bit homework. So jadi PR-nya nggak susah-susah, cuman setiap orang harus membuat setiap contoh dari 3 pembagian tadi. Nah, dari 3 rumus tadi, jika misalnya komparatifnya ada 2 rumus, berarti 2 contoh. Contoh yang pertama untuk rumus pertama, contoh yang kedua untuk rumus kedua. Begitu juga untuk superlatif. Contoh pertama untuk rumus pertama, untuk yang one syllable. Contoh kedua untuk more than one syllable. Oke? So, cukup sekian kelas kita hari ini. Thank you for watching. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.